kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden dari 2014 ya, bahkan 2019, ternyata pembangunan infrastruktur itu sangat masif di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok perbatasan di daerah Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya, bahkan pelabuhan dan sebagainya, termasuk juga irigasi, bukan hanya jalan tol. Namun selalu ada suara-suara yang tidak setuju kalau pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Ada yang ngomong, lah saya kan tidak makan jalan tol katanya. Bahkan ada bakal calon presiden mengatakan infrastruktur itu nomor sekian atau dianggap tidak penting. Bagaimana Bapak menanggapi respon tersebut? Ya, saya kira mungkin mereka kurang bijak ya dengan berpikiran seperti itu, sebab untuk membuka suatu daerah dari keterbelakangan gitu, kemudian untuk meningkatkan perekonomian, itu yang terpenting itu infrastruktur justru gitu. Memang di beberapa tempat mungkin pembangunan jalan tol yang di luar Pulau Jawa mungkin tidak segera terasa gitu ya, nggak seperti kita makan cabai Pak, makan cabai begitu gigit langsung pedes gitu. Tapi seperti yang di Papua gitu, itu mungkin manfaatnya akan terasanya 5-10 tahun yang akan datang gitu. Nah, kalau menurut saya infrastruktur itu kan dibangun dengan APBN, dengan uang negara, dan sebagian juga mungkin dengan sindikasi dari luar ya, utang pinjaman dari luar gitu. Tapi lebih baik pinjaman itu untuk membangun infrastruktur, apa bendungan atau dam atau irigasi atau jalan tol, bandara, pelabuhan laut. Jadi pinjaman itu tuh ada ininya, ada fisiknya dan ada manfaatnya. Dibanding kita minjem dari luar tapi nggak jelas untuk bangun apa gitu ya. Nah, itu yang berbahaya, utang seperti itu yang berbahaya Pak. Tapi kalau hutang itu dipakai untuk membangun infrastruktur yang ada manfaat ekonominya, itu akan kembali dari situ Pak gitu. Jadi manfaatnya banyak Pak infrastruktur itu. Jadi saya nggak melihat itu sebagai suatu hal yang pemborosan uang negara atau tidak gitu. Manfaatnya ada, tapi memang tidak seketika terasa gitu. Bahkan mungkin juga yang mengkritik itu juga sudah menikmati pembangunan infrastruktur ini gitu ya, sudah menikmati jalan tol ketika pulang kampung di saat Lebaran atau libur Natal atau yang lain-lainnya gitu. Tapi ya itulah gitu, memang aspal tidak dimakan tapi untuk dimanfaatkan sebagai transportasi. Jadi dari sewa pelabuhan gitu ya, bandara, itu kembali ke sana. Jadi infrastruktur itu bukan suatu hal yang instan gitu, terasa manfaatnya itu nanti gitu, dalam jangka panjang gitu. Tapi harus membuka daerah ya caranya dengan membangun infrastruktur. Dan kalau menurut Pak Jokowi juga, beliau mengatakan bahwa infrastruktur itu tidak hanya melulu soal ekonomi gitu ya, tapi juga untuk memudahkan hubungan masyarakat dari satu tempat ke satu tempat gitu. Misalnya dari titik A ke titik B, misalnya ada keluarga yang tinggal di Jakarta tapi aslinya mungkin dari Bengkulu atau dari Aceh gitu ya, atau di Lombok gitu. Itu dengan adanya infrastrukturnya kan mempermudah mereka untuk bersilaturahmi dengan keluarganya, pulang kampung setahun sekali misalnya. Jadi di luar ekonomi itu ada manfaat lain juga gitu, untuk sosial gitu ya, utamanya gitu, sosial masyarakatan lah. Jadi tidak melulu bicara soal ekonomi lah. Dan juga itu untuk itu bukti bahwa sesuai dengan program Pak Jokowi yang tidak Java sentris tapi Indonesia sentris gitu ya. Jadi dengan dibangunnya infrastruktur itu juga untuk mengurangi masalah urbanisasi ke Pulau Jawa gitu. Jadi dengan dibukanya jalan tol, bandara, pelabuhan laut, itu ekonomi di daerah di pulau-pulau besar lain kan akan tumbuh. Jadi mereka merasa tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengais rezeki di Jakarta ya, atau Pulau Jawa lah khususnya gitu.